Halo sahabat Kompas.com, pada edisi Tanya Dokter kali ini saya sudah mengundang seorang dokter untuk membahas soal isu kesehatan jiwa. Saat ini sudah bersama saya Dr. Darmawan Adi Purnama. Halo, selamat pagi menjelang siang Dr. Darmawan, apa kabarnya? Halo, ya selamat siang. Udah jam 11:30 di sini. Baik, kabarnya sehat selalu ya, Mbak Ade juga. Oke, sip. Juga pemirsa yang pas ya. Iya, jadi sahabat Kompas.com, Dr. Darmawan Adi Purnama ini adalah seorang dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Benar ya, Dok? Iya, ya. Kedokteran jiwa. Oke. Dokter, mungkin sebelum masuk ke pertanyaannya, saya ini dulu ya, mungkin singgung sedikit latar belakang untuk isu wawancara kali ini. Jadi mungkin Dr. Darmawan dan teman-teman sahabat Kompas.com semuanya udah pernah mendengar berita atau membaca berita soal viralnya aksi-aksi nekat pengguna media sosial dalam membuat konten. Nah, salah satu yang paling menghebohkan beberapa waktu lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Juli ini, pada awal bulan Juli, itu adalah aksi joget TikTok yang dilakukan oleh 3 orang perempuan di Jembatan Suramadu dan viral pada 2 Juli lalu. Nah, kemudian pihak kepolisian memang sudah menindak dan memberikan sanksi bahkan kepada 3 perempuan tersebut, dan mereka pun juga sudah meminta maaf secara terbuka. Namun hingga hari ini masih ada beberapa kasus sejenis yang terjadi di berbagai daerah, dan bahkan ada juga pernah diberitakan di India ada influencer media sosial yang bahkan rela bergelayut di atas kereta yang sedang melintasi jembatan, lagi-lagi demi konten dan likes. Nah, mungkin dari Dr. Darmawan sendiri, bagaimana tanggapan dokter terkait fenomena ini, Dok? Itu mungkin aja seperti gangguan terkait budaya yang kita kenal. Kalau di budaya kita tuh ada yang namanya latah, gangguan latah. Nah, itu ada di buku Textbook of Psychiatry. Gangguan latah itu termasuk terkait budaya kita. Ada beberapa yang lain juga, seperti misalnya amok. Kemudian kalau ini ada poro. Nah, ini latah ini spesifik di Asia Tenggara. Cuma biasanya kalau latah itu kan latah yang kata-kata ya. Nah, mungkin sekarang dengan adanya visualisasi TikTok, jadi mereka suka latah, ikut-ikutan gerak seperti itu. Ya. Jadi kalau latah, dia nggak ada gangguan di neurodevelopmental, di perkembangan sarafnya. Gitu. Dan latah itu juga ada yang memang karena kepribadiannya itu mudah disugesti, jadi mudah ikut-ikutan. Ada juga memang latah yang betul-betul latah, gitu. Jadi kalau yang mudah disugesti itu nggak karakteristik gangguan latah, tetapi memang orangnya itu mudah dipengaruhi lewat emosi gitu ya, disugesti gitu. Itu, Mbak Ade. Oh iya. Nah, dokter, mungkin untuk keberanian sampai bertindak atau melakukan tindakan-tindakan nekat hanya demi membuat konten gitu ya, misalnya di TikTok atau di media sosial yang lain, apakah itu termasuk kategori gangguan juga, dokter? Gangguan kejiwaan gitu, dok? Ya, itu impulsif ya namanya ya. Jadi tindakan-tindakan impulsif itu juga termasuk gangguan inhibisi. Jadi kalau misalkan dia lakukan itu tidak berpikir dulu, tetapi mengikuti dorongan aja, berpikirnya belakangan, itu berarti tindakan impulsif yang mestinya sudah tidak ada pada orang dewasa. Nah, jadi kita mesti lihat nih, tindakan impulsifnya itu, apakah memang ada kaitannya dengan gangguan, ataukah memang sebelumnya, waktu kecilnya juga mungkin ada gangguan yang memang impulsif juga. Misalnya, kita tahu gangguan attention deficit hyperactive disorder. Gangguan pada anak-anak ini, 50% penderitanya bisa aja berlanjut menjadi gangguan masa dewasa. Nah, gangguan masa dewasanya mungkin yang tersisa bukan hiperaktifnya, tetapi impulsifnya. Nah, jadi bisa juga seperti itu. Atau memang pembiasaan kepribadiannya yang lebih ke arah impulsif itu juga bisa.
Jadi itu yang kita mesti perhatikan juga tuh, karena sekarang banyak orang kita kan hidupnya hanya ikut-ikutan aja tuh, kayak gitu. Ya. Dokter Darmawan, mungkin ada orang yang sudah kecanduan media sosial dan seringkali bahkan mungkin mendewakan ya yang namanya komen dan likes gitu. Bahkan ada yang sampai ngerasa mungkin sedih atau kecewa gitu jika konten yang dia unggah di media sosialnya itu nggak sesuai dengan yang diharapkan, jumlah likes dan komennya. Nah, untuk hal ini apakah mungkin ada ini termasuk gangguan kejiwaan juga, dokter? Kalau di gangguan kejiwaan itu ada yang namanya behavioral addiction. Jadi adiksi perilaku sebutnya. Adiksi perilaku itu dia kalau nggak mengikuti dorongannya, dia maka merasa craving gitu loh, mau cari lagi. Jadi misalnya adiksi internet, adiksi gadget, termasuk adiksi untuk tampil di media sosial. Nah, di lain pihak, kalau dia belum adiksi, ada kecenderungan anak sekarang itu mau cari follower yang banyak untuk jadi selebgram atau untuk jadi apa tuh, katanya bisa dapat uang atau apa gitu. Jadi mereka berpikir bahwa punya tujuan untuk bisa menjadi influencer, sehingga cara apapun dihalalkan supaya mereka impiannya menjadi influencer lebih cepat. Seperti itu sih. Oke. Lalu apakah mungkin dokter pernah menangani pasien yang memiliki kecanduan media sosial gitu, dokter? Mungkin bisa dijelaskan juga, diceritakan juga gitu gimana, dok? Ya, sebetulnya udah dari tahun 2010 itu sudah ada pasien-pasien yang mulai kecanduan game online. Apalagi waktu itu game online itu ada kompetisi dapat uang kalau juara. Saya rasa sekarang juga masih ya. Apalagi sekarang berkembang yang disebut dengan e-sports. Jadi tahun 2010 udah 10 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang makin banyak tuh. Jadi kalau misalkan dikatakan pernah, ya pernah, dan cukup sering ya. Maksudnya ya mungkin nggak sampai 50%, tetapi saya rasa 10% selalu ada aja tuh pasien yang datang berobat karena ada kecanduan game, kecanduan internet, kecanduan pornografi di online. Kemudian kalau yang medsos itu memang masuknya kebanyakan dia keluhannya kecanduan dari internet. Jadi dia nggak bisa mengendalikan dorongan untuk sebentar-sebentar ngelihat update di medsosnya, media sosialnya gitu. Dan itu mengganggu produktivitasnya karena bisa menghabiskan waktu makin lama makin banyak untuk ngeliatin media sosialnya gitu. Untuk kecanduan orang dengan kecanduan internet sendiri itu biasanya indikatornya berapa lama, dok, untuk bisa dikategorikan sebagai kecanduan? Jadi kalau kecanduan itu prinsipnya semuanya itu semua gangguan itu ada disability dan distress. Jadi disability itu mengganggu aktivitas, distress itu dia merasa nggak nyaman. Nah, jadi kalau orang kecanduan itu, dia sebetulnya tahu dia nggak mau melakukan itu, tetapi ada dorongan di mana dia harus melakukan itu. Kalau dia nggak melakukan itu, maka ada rasa gelisah atau galau, seperti itu. Jadi makin lama juga kebutuhan untuk memenuhi dorongan itu makin panjang waktunya, sehingga mengganggu dia punya aktivitas tadi. Jadi bahkan beberapa itu ada gangguan tidur. Karena apa? Dia nggak bisa tidur karena malam tuh dia mesti ikut, dia masih memikirkan untuk melakukan apakah itu game online, apakah mesti chatting, apakah mesti update status. Nah, itu hal-hal seperti itu dia tahu, tapi dia nggak bisa lawan gitu. Untuk kondisi terparah dari orang-orang yang sudah kecanduan media sosial itu bagaimana sih, dok? Mungkin apakah juga selain mempengaruhi kejiwaannya, kondisi ini juga bisa mempengaruhi kondisi fisik si orang tersebut?
Kalau yang game itu bisa sampai mempengaruhi karena biasanya dia tanggung ya, jadi main game terus sampai menunda mengurus diri, seperti menunda makan, menunda minum, kayak gitu. Kalau yang kecanduan internet, media sosial itu belum sampai begitu, tetapi udah sampai pada manifestasi kalau kita ambil nih, dia marah. Marahnya itu bisa ngamuk. Jadi ada tuh yang seperti itu. Sampai ya perlu dirawat. Kebetulan remaja ya pasiennya ya, jadi dirawat inap. Ngamuknya mungkin bagaimana dok, bisa dijelaskan lebih detail? Apakah sampai melukai orang atau gimana dok? Sampai merusak barang ya. Melukai sih belum, tapi merusak barang, dilempar, dirusak lah karena dia nggak bisa, karena dia dilarang untuk dapetin gadgetnya gitu. Histeris gitu ya dok ya? Ya, tapi udah merusak barang, bukan cuma sekedar histeris teriak-teriak atau jerit-jerit. Untuk treatment apa saja yang biasanya diberikan kepada pasien yang kecanduan, dari yang bisa dirawat jalan sampai yang dirawat inap, itu macam-macam treatmentnya apa saja dokter? Prinsipnya kita selalu mencoba rawat jalan dulu. Kemudian pertama kita pisahkan dulu dari sumber kecanduannya. Bisa nggak dia kendalikan itu? Obat membantu saja. Pengobatan itu membantu. Apakah obat, apakah kita inhibisi dengan magnet, itu adalah membantu fungsi otaknya untuk bisa mengendalikan. Nah setelah itu kita masukin dia di dalam tadi kegiatan-kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi itu sebetulnya bisa dilakukan alamiah di rumah, bisa juga dikondisikan di rumah sakit, seperti kita punya kegiatan daycare. Sehingga kalau misalkan diperlukan, kadang-kadang kan di rumah nggak tahu nih mau dikasih kegiatan apa. Nah, justru dengan kegiatan daycare itu kita bantu dia untuk punya pilihan sesuai minatnya. Seperti misalnya, apakah dia mau belajar keterampilan khusus, seperti misalnya salon, atau seperti misalnya kuliner, membuat makanan, mengelola kantin, atau mengelola warung sederhana. Nah, hal-hal seperti itu kita coba berikan kepada klien-klien yang sedang direhabilitasi. Nah, dari sana kita dorong supaya di kehidupan nyatanya mereka bisa kembali kepada produktivitas itu, melayani keluar, bukan hidup hanya untuk ke dalam dirinya. Kalau misalkan lihat gadget gitu kan semua fokusnya ke dalam dirinya kan, gitu. Jadi mestinya kan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya gitu. Jadi seperti itu tuh kita arahkan. Kalau untuk kasus pada pasien-pasien dokter yang pernah dokter tangani sendiri gitu, mungkin bisa diperbandingkan nggak dok, lebih efektif yang mana, lebih banyak efektif yang mana dengan penanganan rawat jalan, rehabilitasi sendiri di rumah, atau mungkin ditangani di rumah sakit gitu dok? Sebetulnya sih kalau udah kecanduan tetap lebih efektif dimasukin di rehabilitasi rawat inap. Karena keluarga seringkali tidak bisa tegas kalau di rumah. Jadi setelah dibuat tegas, dikondisikan selama beberapa waktu, nah baru dia dicoba rawat jalan, jadi pulang dikontrol balik ke daycare, pulang dikontrol balik di daycare gitu. Seperti itu sih lebih efektif ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir dok ya, mohon dokter berikan pesan kepada orang-orang yang mungkin sudah mulai kecanduan gitu, kecanduan gadget, kecanduan internet gitu, dan khususnya media sosial ya, agar nggak menjadi pengguna yang kecanduan, tapi justru jadi pengguna yang baik dan bijak, dan ya tidak terjerumus dalam keburukan, mungkin bisa sampai membahayakan dirinya sendiri dan orang lain gitu dok. Ya, jadi diharapkan masyarakat tuh eling terhadap bahwa media sosial, gadget, semua itu adalah alat yang sama seperti pisau. Gitu. Kalau dipakai masak, jadi berguna. Kalau dipakai buat tusuk orang, ya jadi berbahaya.
Nah, gadget itu bukan mainan. Gadget itu diciptakan untuk memudahkan kita sebagai alat komunikasi. Nah, karena dia bukan mainan, jadi digunakanlah sesuai dengan keperluannya. Kalau mau punya impian bisa jadi influencer segala macam, ya silakan aja. Tetapi juga kan kita mesti lihat kenyataan. Apakah memang kita bisa, setiap profesi itu kan bisa gagal, bisa sukses. Apakah kita mesti di sana saja berjuang, atau juga di dunia nyata kita juga berjuang, punya impian lain alternatifnya gitu. Jadi kan kalau kita ngelihat si Anu berhasil jadi influencer, ya belum tentu rezeki kita itu juga berhasil jadi influencer. Mungkin kalau rezeki saya jadi pengusaha, saya juga mau tuh jadi pengusaha, nggak usah nanganin pasien satu-satu lagi COVID kayak begitu. Kalau rezekinya sekarang mesti jadi dokter, ya kita terima itu sebagai suatu tugas spiritual di dalam kehidupan gitu. Jadi nggak bisa kita ngotot juga dengan impian semata-mata diikutin aja begitu saja gitu. Ya jadi itu pesan saya. Jadi supaya jangan orang-orang ini terlarut begitu saja dengan tren zaman. Di eling, aware, mindful, itu. Oke deh kalau gitu, Dr. Darmawan Ardi Purnama. Mudah-mudahan pesannya sampai ya ke teman-teman sahabat-sahabat Kompas.co yang sudah menonton video ini. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu, Dokter. Ya, sehat selalu juga ya. Iya, selamat siang, Dokter.